Komisi 4 DPR menyatakan akan membentuk panja alih fungsi lahan pasca bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Panja ini disebut bakal membahas persoalan pembukaan lahan yang menjadi salah satu penyebab bencana ekologis di Sumatera. Lantas apa prioritas dan bagaimana efektivitas panja alih fungsi lahan? Kita akan bahas bersama Abdul Haris, anggota Komisi 4 DPR, dan juga Al-Farhad Kasman, juru kampanye Jatam. Selamat malam Pak Haris, selamat malam Mas Farhad, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Haris terlebih dahulu. Pak Haris, ini kan panja alih fungsi lahan dibentuk pasca bencana di Sumatera. Tapi bencana sebesar ini tidak mungkin disebabkan oleh kerusakan ekologis, kerusakan alam yang terjadi hanya beberapa bulan ke belakang. Saya ingin tanya, sebenarnya pengawasan DPR selama ini itu seperti apa? Ya, panja ini muncul ketika kemarin kami rapat dengan Kementerian Kehutanan di Komisi 4 dan kemudian atas berbagai kondisi anggota dan akhirnya disetujui oleh rapat Komisi 4 bersama dengan Kementerian Kehutanan untuk membuat panja alih fungsi lahan. Panja alih fungsi lahan ini tidak hanya di sektor kehutanan, tapi juga di pertanian dan juga kelautan, karena tiga mitra kami ini ada cukup banyak alih fungsi lahan, dari yang sawah menjadi untuk bangunan, hutan menjadi tambang atau menjadi kebun sawit, terus kemudian laut menjadi berbagai fungsi yang lain. Ini yang sedang akan kita lakukan panitia kerja untuk melihat lebih jauh. Tujuannya ya adalah agar ke depan tidak lagi terjadi alih fungsi yang secara ugal-ugalan menjadikan hutan kita menjadi berkurang, atau kemudian sawah kita menjadi berkurang, dan juga laut kita menjadi berfungsi di fungsi-fungsi yang lain. Oke, Pak Haris, tapi pertanyaannya belum terjawab tadi. Oke, kita akan membuat panja begitu untuk mengusut bagaimana alih fungsi lahan. Tapi selama Anda menjabat di DPR, pengawasan dari DPR tuh seperti apa selama ini? Ya, pengawasan kita memang lebih banyak kita mendapatkan laporan dari Kementerian Kehutanan, dari Menteri Kehutanan, kalau yang berkaitan dengan hutan. Dari kementerian lah kita mendapatkan laporan. Kita juga ke lapangan, tapi juga saya kira tidak memadai ya untuk itu. Oleh karenanya kita ingin melakukan pendalaman lebih jauh lagi, yang panja ini kan bisa memanggil beberapa pihak ya. Kementerian-kementerian terkait, mungkin nanti kami juga akan panggil ATR BPN untuk kami tanyakan seperti apa sesungguhnya perubahan-perubahan ini terjadi. Oke, saya ingin ke Mas Farhad. Mas Farhad, saya ingin pandangan dari Anda dengan dibentuknya panja DPR tentang alih fungsi lahan ini. Menurut Anda, apakah ini akan menjadi jaminan transparansi tentang pengusutan alih fungsi lahan atau hanya mungkin bisa menjadi formalitas saja? Ya, soal apakah ini akan menjadi jaminan, tentunya tidak. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita cek lebih jauh lagi, ini kan sebetulnya persoalan alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia yang dilakukan secara besar-besaran, itu kan asal muasalnya itu kan salah satunya adalah dari pembentukan undang-undang yang sebetulnya mengakomodir alih fungsi lahan khususnya di sektor ekstraktif, misalnya di kawasan hutan. Misalkan kita bisa cek saja sama-sama Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa tahun lalu disahkan, kemudian ada Undang-Undang Minerba yang mana ada upaya di sana, ada upaya perluasan aktor pemburu rente di sektor tambang seperti itu. Yang kemudian ya kita yang ingin kita sampaikan bahwa sebetulnya DPR sendiri yang menginginkan hal-hal ini terjadi. Jadi bahwa ini dianggap sebagai bencana yang ekologis, tentu tidak. Ini adalah bencana buatan yang kemudian desainnya adalah di pemerintah atau DPR itu sendiri dengan mengesahkan beberapa undang-undang yang mengakomodir kerusakan hutan, penghancuran lingkungan hidup khususnya di kawasan hutan. Kita lihat sendiri bagaimana misalkan di Sumatera yang terjadi hari ini ada jutaan hutan yang kemudian terdeforestasi. Salah satunya adalah perusahaan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto gitu. Itu yang ingin kita sampaikan. Dan pertanyaannya kemudian,
yang ingin kita challenge adalah apakah DPR RI misalnya itu berani menindak perusahaan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto sendiri, misalkan PT Tusam, PT Tusam yang kemudian izinnya dimiliki oleh Prabowo, itu yang kemudian akan seharusnya menjadi pertanyaan gitu. Oke, saya kembalikan langsung ke Pak Haris. Pak Haris, Anda bisa menanggapi pernyataan dari Mas Farhad begitu. Tadi Mas Farhad mengatakan bahwa DPR berperan dalam kerusakan ekologis karena undang-undangnya mengakomodir alih fungsi lahan. Silakan tanggapannya. Ya, terima kasih. Justru dengan adanya panja ini, barangkali nanti salah satu rekomendasinya ini yang saya bayangkan adalah perlu meninjau kembali undang-undang yang membuat berpotensi kerusakan tadi. Karena mestinya undang-undang kan disusun untuk bagaimana mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Nah, dari panja ini yang kita bisa melihat lebih dalam lagi, nanti akan muncul rekomendasi. Bayangan saya, salah satu rekomendasinya untuk meninjau seperti apa peraturan yang ada dan kita kasih masukan terhadap dampak dari undang-undang ini misalnya. Seperti tadi dikatakan Mas Farhad misalnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah nanti akan bergulir dan kemudian dengan keadaan seperti hari ini yang salah satunya disebabkan oleh dampak dari undang-undang ini, sebagaimana dikatakan oleh Mas Farhad tadi, ya barangkali nanti akan perlu ada revisi atau perubahan dari sisi undang-undangnya. Berarti memungkinkan untuk ada perubahan undang-undang setelah ini ya, Pak? Sangat mungkin. Oke, saya kembali ke Mas Farhad. Mas Farhad, bagaimana Anda menilai komitmen DPR dalam hal ini khususnya ya panja alih fungsi lahan untuk bisa membuat rekomendasi seperti yang tadi dijanjikan? Ya, yang pertama kami secara tegas bahwa mengatakan bahwa panja ini sebetulnya menjadi sebuah ibaratnya menunggu masalahnya dulu baru dibuat semacam aturan, semacam mitigasi gitu. Ini terjadi bencana dulu baru mitigasinya dilakukan. Ini yang menjadi persoalan. Sementara yang kita saksikan hari ini justru yang menjadi aktor-aktor perusak lingkungan, misalnya perusak hutan yang ada di Indonesia itu kan kebanyakan dari elit-elit politik juga. Itu bisa kita cek sama-sama gitu. Dan ya itu sekali lagi ingin saya sampaikan, apakah DPR RI berani untuk menindaklanjuti itu semua, untuk menindak perusahaan-perusahaan ini secara tegas? Atau jangan sampai ini karena sudah rame di media massa, masyarakat Indonesia sudah dengan keras mengutuk pemerintah itu sendiri karena adanya fenomena yang seperti itu, makanya dia seolah-olah ingin memperlihatkan bahwa DPR RI ini bekerja. Yang perlu dicek bahwa mereka sebetulnya yang menciptakan bencana ini, mereka sebetulnya yang membuat bencana ini berlangsung gitu. Oke, saya kembali ke Pak Haris. Pak Haris, ini bisa dijawab mengenai konflik kepentingan bagaimana DPR RI independen ya, karena di dalamnya pasti akan ada nama-nama besar, bukan tidak mungkin ada nama-nama aktor politik besar yang juga ada di perusahaan-perusahaan yang akhirnya memang terbukti melakukan alih fungsi lahan dan merusak ekologi. Bagaimana caranya DPR, Panja bisa tetap melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen? Begini, negara kita kan negara hukum ya, semua harus tunduk pada hukum yang ada. Ketika dasar hukum atau undang-undang yang ada dirasa tidak cukup karena memang ya ini buatan manusia memang belum tentu mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi di kelak kemudian hari semuanya, belum tentu. Nah, ketika ternyata Undang-Undang Cipta Kerja misalnya kita lihat bahwa dia ada hal yang menyebabkan terjadinya hari ini. Misalnya kita sepakati bahwa ini salah satunya penyebabnya adalah ini, di samping kan kita nggak mungkin menyalahkan curah hujan. Curah hujan itu alam sudah seperti itu. Hanya kemudian proses kesananya ini bagaimana antisipasi, saya kira ini bisa dilakukan oleh manusia. Nah, salah satunya ya dengan melakukan pengawasan lebih baik lagi. Kemudian kalau undang-undangnya belum sesuai, undang-undangnya kita revisi untuk menjadi lebih baik. Ya kan kita nggak mungkin terus kemudian wah paling itu nggak akan jadi juga nanti aku seperti itu ya. Saya kira kami melihat bahwa kalau aturannya masih belum baik kita harus perbaiki untuk ke depan, dan karena ini menjadi dasar dari hukum yang berlaku di negara kita. Oke, Pak, belum terjawab tadi ya, untuk pengusutannya menghindari konflik kepentingan, caranya akan seperti apa, Pak? Kembali lagi tadi saya sampaikan kan ini negara hukum itu. Ya tentunya hukum di atas segala-galanya kan. Nah, sehingga nanti aparat penegak hukum tentunya kita tidak bisa main hakim sendiri.
Nah, Oke. ketika hukumnya sudah jelas, aturannya sudah jelas, nanti aparat penegak hukum yang akan bekerja, kan begitu. Oke, saya ingin ke Mas Farhad. Mas Farhad, saya ingin bertanya, kalau dalam sepanjang pengalaman Jatam, apakah Panja atau Pansus begitu pernah berhasil menghentikan alih fungsi lahan atau deforestasi? Dan kalau pernah, sebenarnya syarat yang harus dipenuhi itu apa? Pertama, sejauh ini kita sama sekali tidak pernah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah yang seolah-olah bekerja untuk kepentingan warga itu sama sekali tidak pernah terbentuk. Kita misalkan contoh konkret yang paling utama, Satgas PKH yang dibentuk oleh pemerintahan Prabowo misalkan, itu kan sebetulnya ya hanya menyasar perusahaan-perusahahaan sektor ekstraktif yang kecil. Sementara masalah nyatanya itu sudah di depan mata. Dalam catatan kita di Jatam misalkan, itu menghitung bahwa ada puluhan pulau-pulau kecil yang di-coupling oleh industri pertambangan. Sementara dalam aturan hukum kita, balik lagi seperti yang tadi disampaikan Pak Abdul Haris misalkan, yang mengatakan bahwa kita negara hukum. Aturan hukum kita tentang Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu mengharamkan pengelolaan tambang, adanya aktivitas tambang di atas pulau-pulau kecil. Sementara yang terjadi hari ini di Pulau Wawoni'i, di Pulau Sangihe, di pulau kecil yang ada di Maluku misalnya, itu semua aktivitas pertambangan masih terus berlangsung. Jadi pertanyaan yang kemudian disampaikan bahwa akan melakukan itu, ya itu kita masih mempertanyakan. Kemudian yang ingin saya pertegas di sini adalah salah satu aktor dari rusaknya lingkungan hutan yang ada di Sumatera itu adalah perusahaan dari Presiden Prabowo Subianto, PT Tusam Hutani Lestari, yang mana dia memiliki konsesi sebesar 97.000 hektar. Pertanyaan kemudian, apakah Panja ini akan berani mengusut, menindak perusahaan dari Presiden Prabowo Subianto itu sendiri? Sementara kita lihat sendiri, Raja Juli Antoni mengatakan akan menindak perusahaan-perusahaan yang dianggap bermasalah, dianggap mengakibatkan kerusakan bencana yang terjadi di Sumatera, itu atas persetujuan dari Prabowo. Ya, ini kan bisa kita baca sebagai bagian dari konflik of interest juga. Jadi kita sekali lagi ingin mempertanyakan seberapa besar, karena ya kita tahu sendiri bagi pemilihan Pilpres kemarin itu semuanya berkaitan dengan para pebisnis ini gitu. Baik, kita akan terus memantau dan menagih janji dari Panja alih fungsi lahan. Seperti apa rekomendasinya, apakah benar-benar bisa berdampak baik pada lingkungan. Terima kasih atas diskusinya sore hari ini Pak Abdul Haris, anggota Komisi 4 DPR, dan juga Al Farhad Kasman, juru kampanye Jatam. Selamat malam para narasumber, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.